Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi, apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini bersama dengan ibu kita akan belajar pelajaran Quran hadis tentang surah At-Tin. Sebelum masuk ke pelajaran tersebut, mari sama-sama kita membaca istighfar, ya nak ya. Kita mulai. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah anak ibu semua, kita sudah membaca istighfar sebanyak 3 kali. Untuk apa? Nah, tujuannya adalah supaya perkataan, perbuatan, dan hati kita bisa lebih bersih. Tujuannya supaya ilmu mudah masuk ke dalam hati kita. Ya anak ibu semuanya. Baik, untuk hari ini kita pelajari tentang surah At-Tin. Ya, di sini ibu sudah menuliskan di papan tulis. Tujuan kita pada hari ini adalah Quran surah At-Tin. Yang pertama, kita akan membaca surah At-Tin beserta dengan artinya. Kemudian kita akan mengetahui asbabun nuzul dari surah At-Tin. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul ini adalah penyebab mengapa surah At-Tin ini diturunkan. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui asbabun nuzul, kita akan mencari tahu tentang kandungan ayat dari surah At-Tin. Baik. Jadi anak ibu semuanya, untuk tahap pertama kita akan membaca surah At-Tin disertai dengan artinya. Kita mulai ya nak ya. Semua bisa simak ibu membaca, ataupun kalian boleh menyimak langsung dengan Al-Quran kalian di rumah. Baik, kita akan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian mengembalikannya ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Terkecuali bagi orang-orang yang berbuat amal solih, maka bagi mereka pahala yang mengalir. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang kamu dustakan tentang hari pembalasan? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, alhamdulillah anak ibu,
kita sudah membaca dan mengartikan per ayat dari surah At-Tin. Nah, sekarang kita lanjut dengan tahap berikutnya. Mudah-mudahan Ananda sudah menyimak dan sudah membaca, bahkan sudah mendengarkan surah At-Tin beserta dengan artinya. Baik anak ibu, kita masuk ke tahap yang kedua adalah mengetahui asbabun nuzulnya. Sudah tahu ya apa itu asbabun nuzul? Dulu semasa Rasulullah SAW ditanyakan oleh sahabatnya, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tersebut tahu nggak siapa? Nah, Ibnu Abbas tersebut adalah perawi hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang surah At-Tin, yang bahwa ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang ditanyakan oleh sahabatnya? Ya Rasulullah, bagaimana amalan seorang yang sudah tua tetapi dia taat? Dia taat semasa sebelum tuanya dan bahkan sekarang dia sudah pikun. Bagaimana amalannya? Nah, itu yang ditanyakan oleh sahabat. Di ketika itu Allah menjawab dengan menurunkan surah At-Tin. Ya, menurunkan surah At-Tin tentang bagaimana amalan seorang hamba yang taat dan takwa tetapi beliaunya sudah tua dan pikun. Itulah penyebabnya mengapa diturunkan surah At-Tin. Jadi yang bisa menjadi kandungannya dalam surah At-Tin yang mana? Nah, di dalam surah At-Tin di ayat yang ke-5 di situ dijelaskan yang bahwa manusia diciptakan dengan bentuk yang sangat bagus. Ya, kemudian manusia ini setelah Allah menciptakan manusia ini, dia akan dijatuhkan ke dalam neraka atau dikembalikan ke dalam neraka. Berarti manusia di dunia ini kita akan dikembalikan ke neraka. Takut ya? Tapi jangan takut, ada ayat selanjutnya. Apa ayat selanjutnya? Terkecuali bagi orang-orang yang beramal solih, maka bagi mereka pahala-pahala yang mengalir. Ya, berarti siapa yang tidak masuk neraka? Yaitu orang-orang yang beramal solih. Apa amalan-amalan solihnya? Amalan-amalan solih seseorang, apa yang dikerjakan sebelum tua dia, semasa dia kanak-kanak, semasa dia dewasa, semasa dia hampir tua, dia mengerjakan amalan-amalan yang baik. Apa itu amalan-amalan yang baik? Apa itu amalan-amalan yang salih? Nah, itu dia. Seperti contohnya amalan-amalan yang solihnya seperti dia sholat 5 waktu, kemudian dia sholat berjamaah, kemudian dia sholat malam, membaca Al-Quran, sholat duha, memperbanyak sedekah. Itu kan termasuk amalan-amalan yang salih, ya. Pasti Ananda semua sudah tahu. Mudah-mudahan kita semua melakukannya. Kenapa kita harus melakukan? Karena supaya kita tidak masuk ke dalam nerakanya Allah. Itu janji Allah tadi, manusia akan dimasukkan kembali ke dalam neraka kecuali, nah, di dalam surah At-Tin, kecuali bagi orang-orang yang beramal solih dan berbuat kebajikan-kebajikan yang banyak di dunia ini. Maka bagi mereka itulah dia ada pahala-pahala yang mengalir walaupun dia sudah tua, seperti sahabat tanya tadi, ya kan? Walaupun dia sudah tua, tapi dia mempunyai amalan-amalan yang kemarin-kemarin, yang masih muda, mengalir, pahalanya tetap mengalir walaupun dia sudah tua. Bahkan dia apabila dia sudah pikun. Seperti itu jawabannya. Nah, itu termasuk ke dalam kandungan surah At-Tin. Baik anak ibu,
Di dalam surah At-Tin pasti belum diketahui mengapa surah At-Tin itu disebut surah At-Tin. Ya, bagaimana buah tin? Bagaimana buah zaitun? Nah, sekarang Ibu memperlihatkan gambar dari buah tin dan buah zaitun. Ya, demi buah tin ini dia sangat besar manfaatnya untuk manusia. Allah ciptakan bentuk-bentuk seperti ini untuk manusia. Buah tin sangat bermanfaat untuk manusia. Salah satunya bisa mengobati penyakit. Buahnya lembut, bisa langsung dimakan. Nah, ini biasanya terletak di daerah Jazirah Arab atau daerah Eropa. Ini banyak tumbuh di sana. Ya, ini dia buah tin. Nah, udah tahu ya. Nah, lanjut ke buah zaitun. Nah, ini dia buah zaitun. Buah zaitun ini juga Allah ciptakan. Dua buah ini adalah buah yang diberkahi oleh Allah. Buah ini sangat bermanfaat untuk manusia, terutama untuk penyakit juga. Siapa yang meminum buah zaitun, dia bisa terobati penyakit jantung. Nah, buah tin ini terdapatnya tahu di mana? Di Palestina. Ternyata buah tin ini banyak terdapat di Palestina. Makanya penghasil minyak zaitun itu banyak di Palestina. Nah, ya kan? Nah, kemudian Allah juga memberkahi dua tempat. Selain dua buah itu, Allah juga berkahi dua tempat. Dua tempat tersebut apa? Yaitu Bukit Tursina. Bukit Tursina ini adalah bukit sejarah. Sejarah mana? Semasa Nabi Musa pernah berkalam dengan Allah di gunung tersebut, di bukit tersebut, Bukit Tursina, terdapatnya di Mesir. Dan sekarang Bukit Tursina ini ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang banyak. Ini adalah tempat yang diberkahi oleh Allah. Kemudian di dalam surah Tin juga terdapat sumpah Allah selain dari dua buah tersebut, buah tin dan buah zaitun, begitu juga dua tempat. Dua tempat tersebut adalah di kota Mekah. Ya, kota Mekah ini kenapa dikatakan di situ demi kota Mekah yang aman? Karena kota Mekah ini apabila dimasuki oleh orang-orang manusia juga, ya, tujuannya apa? Aman, damai, tentram siapa yang masuk ke dalam sini. Makanya diberkahi oleh Allah. Siapapun yang masuk ke sana. Mudah-mudahan kita berdoa supaya kita bisa berhaji dan umroh. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, anak ibu, satu lagi. Ternyata Mekah dan Madinah ini adalah tempat jauh daripada fitnah Dajjal di hari akhir nanti. Semoga kita semua jauh daripada fitnah Dajjal juga. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak ibu, itulah dua buah yang diberkahi Allah, dua tempat yang diberkahi Allah, dan jawaban dari pertanyaan sahabat Rasulullah tadi, amalan-amalan yang dikerjakan bagaimana apabila sudah tua. Ibu sudah menjelaskannya. Mudah-mudahan anak ibu bisa mengerti dan bisa memahami apa kandungan di dalam surah At-Tin, apa saja yang ada dalam surah At-Tin. Nah, kesimpulan dari hasil pelajaran kita pada hari ini yang bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat bagus dan memberikan alatnya ataupun bantuannya, ya, manfaat dari tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan dan diberkahi oleh Allah, dan tempat yang diberkahi oleh Allah. Diberikan fasilitas untuk kita ya nak ya. Jadi kita tetap harus, tugas kita adalah beramal baik, berbuat baik, beramal solih. Nah, mudah-mudahan kalian sudah tahu apa saja amal-amal solih yang tidak putus-putus. Ya, jangan takut nanti kita sudah tua, tapi amalan kita bagaimana? Nah, tua itu tidak semua orang tua pikun. Pikun itu penyakit. Nah, sudah ada penyakit pada orang tua, Allah memberikan obatnya, yaitu buah tin, buah zaitun. Baik anak ibu, kita selaku manusia harus selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang diciptakan oleh Allah, dan kita harus mengingat diri kita selalu harus beramal salih. Baik anak ibu, untuk mengetahui ya, ibu mau tahu bagaimana, apakah anak-anak ibu sudah paham
dengan penjelasan Ibu tadi? Nah, Ibu sudah menyiapkan lembaran kerja siswa. Ya, ini dia ya. Nah, di sini tugas kalian, apa ya? Tuliskan Quran surah Atin ya, beserta dengan artinya. Kita sudah sebutkan tadi. Kemudian sebutkan 3 contoh ya, amalan-amalan yang tidak terputus-putus. Jadi Ibu harap Ananda semua bisa memahami dari penjelasan Ibu yang tadi. Baik, alhamdulillah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita bertemu di pertemuan berikutnya. Dan untuk hari ini kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.